Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menyampaikan materi mengenai epidemiologi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pilar-pilar ilmu kesehatan masyarakat, yaitu promosi kesehatan, kemudian biostatistik, kemudian kita juga sudah bahas sebelumnya mengenai pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Nanti kita hari Rabu, insya Allah kita akan ujian tengah semester ya. Dan ini adalah materi yang terakhir untuk ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Ini Pak, ini yang dikurang 3 Pak. Definisi epidemiologi, ya, epidemiologi adalah ilmu mengenai distribusi dan determinan atau penentu dari status atau kejadian terkait kesehatan pada populasi tertentu dan penerapannya dalam pengendalian masalah kesehatan. Jadi epidemiologi ini mempelajari mengenai, sebenarnya ada satu lagi yaitu frekuensi, distribusi, dan determinan dari suatu penyakit pada populasi. Ya, jadi ilmu yang mempelajari 3 ini ya, frekuensi, distribusi, dan determinan. Ya, frekuensi dan distribusi itu adalah frekuensi dan distribusi data-data dari status dari pasien berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian determinan adalah penentu dari penyebab suatu penyakit. Penentuan ini didapatkan, penentu dari penyebab penyakit ini didapatkan dari penelitian. Maka faktor-faktor determinan bagi kesehatan itu ditentukan berdasarkan penelitian. Jadi kalau frekuensi dan distribusi adalah penyebaran karakteristik individu penderita berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Ya, kalau misalnya penyebaran frekuensi dan distribusi berdasarkan orang, contohnya adalah berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, usia. Kalau berdasarkan tempat, misalnya di tempat mana dia berada, apakah di perkotaan, pedesaan, di kecamatan apa, di kabupaten apa, gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan waktu, bisa tahun, bisa bulan, atau bisa tanggal. Gitu. Jadi data-data yang kita miliki mengenai penderita suatu penyakit maka didistribusikan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian dari distribusi berdasarkan orang, tempat, dan waktu, maka kita bisa menentukan determinan atau penentu apa sih penyebab sakit yang diderita oleh populasi. Ya. Nah, kemudian definisi ini berdasarkan bahasa, ya bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian nah, ini dari kesehatan masyarakat, kita kembali lagi ke kesehatan masyarakat. Definisinya ini mengacu pada pertama adalah upaya pengorganisasian atau aktivitas pengorganisasian. Ya, kemudian yang kedua upaya dalam menurunkan kecacatan dan kematian. Morbidity itu kecacatan, mortality kematian, dan upaya dalam meningkatkan kesehatan. Jadi ini adalah definisi dari kesehatan masyarakat mengacu pada 3 hal ini, yaitu upaya pengorganisasian, menurunkan kecacatan dan kematian, kemudian meningkatkan kesehatan. Kemudian ini adalah area dari ilmu kesehatan masyarakat, kompetensinya. Yang pertama adalah epidemiologi yang sedang kita bahas saat ini, kemudian biostatistik, kemudian kesehatan, administrasi kesehatan, kemudian ilmu perilaku, dan ilmu kesehatan lingkungan. Ya. Kemudian, nah ini adalah perbedaan antara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran dengan ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Bila perbedaan antara epidemiologi dengan ilmu kedokteran. Yang pertama adalah unit utama dari epidemiologi itu adalah populasi. Sementara unit utama dari ilmu kedokteran adalah individu. Ya, jadi kalau misalnya baik kedokteran gigi maupun kedokteran umum,
bila kita melayani pasien maka kita berhadapan dengan perorangan. Ya, jadi unit pelayanannya di sini adalah individu apabila di kedokteran. Tetapi di epidemiologi maka unit pelayanannya adalah populasi. Jadi epidemiologi tidak melakukan pengobatan orang per orangan, tidak mendata satu orang saja, tapi mendata populasi. Ya, kalau melakukan terapi berarti terapi populasi, ya berdasarkan keadaan di populasi. Berbeda dengan kedokteran, kalau kedokteran dia individu satu orang perorangan pelayanannya. Kalau epidemiologi pelayanannya terhadap masyarakat atau terhadap populasi. Nah, kemudian kesehatan masyarakat, bedanya epidemiologi dengan kesehatan masyarakat adalah apabila epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari, ya, ilmu yang mempelajari tadi frekuensi, distribusi, dan determinan. Ya, frekuensi dan distribusi adalah penerapan data-data populasi, pemetaan data-data populasi berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Sementara determinan adalah penentuan penyebab dari sakit yang diderita pada populasi. Sementara di sini ilmu kesehatan masyarakat adalah upaya dalam pengorganisasian. Nah, epidemiologi ini merupakan bisa merupakan induk dari kesehatan masyarakat, atau dia merupakan tulang punggung dari kesehatan masyarakat. Ya, itu adalah epidemiologi. Jadi induk dari kesehatan masyarakat adalah epidemiologi, juga tulang punggung dari kesehatan masyarakat adalah epidemiologi. Karena ketika kita membahas kesehatan masyarakat, kita misalnya akan menggali data-data terkait dengan kondisi populasi, kesehatan di populasi, maka tidak akan terlepas dari kegiatan epidemiologi. Nah, kenapa epidemiologi merupakan inti dari ilmu kesehatan masyarakat? Nah, epidemiologi merupakan inti dari ilmu kesehatan masyarakat. Iya, itu baterainya habis. Nah, di sini kesehatan masyarakat merupakan pengorganisasian sebuah populasi, ya, organisasi sebuah populasi yang bertujuan untuk, ya, jadi upaya untuk mengorganisasi sebuah populasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dari suatu penyakit dan promosi kesehatan, ya. Nah, kegiatan dari kesehatan masyarakat ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan untuk melakukan upaya promosi ini berkaitan dengan banyak disiplin ilmu, ya. Dan inti dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah ilmu epidemiologi. Nah, kesehatan masyarakat ini merupakan informasi, ya, dari perspektif usia. Nah, ini jadi ilmu kesehatan masyarakat ini merupakan transfer dari berbagai macam informasi, ya. Nah, kesehatan masyarakat di dalam pelayanan kesehatan berkaitan dengan informasi untuk melakukan edukasi atau menguatkan komunitas atau populasi dan untuk mengorganisasi populasi yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kesehatan dan upaya promosi kesehatan. Jadi di sini inti dari ilmu kesehatan masyarakat ini adalah pencegahan suatu penyakit dan promosi kesehatan, ya. Kemudian, nah, karena tadi salah satu dari basic dari ilmu kesehatan masyarakat itu adalah transfer informasi, maka di sini epidemiologi berperan dalam memberikan informasi tersebut, ya, yang berdasarkan pada kasus-kasus pada beberapa penyakit dan kondisi kesehatan. Ya, jadi informasi yang didapatkan di dalam ilmu kesehatan masyarakat itu adalah berdasarkan data. Nah, data tersebut didapatkan dalam kegiatan epidemiologi, ya, yang berdasarkan data tersebut maka akan menjadikan
informasi untuk memahami kejadian-kejadian penyakit apa yang ada di populasi. Ya, untuk memahami kondisi-kondisi kesehatan seperti apa yang ada di populasi. Nah, itu semua membutuhkan data yang akan memberikan sebuah informasi. Nah, penyediaan data-data tersebut maka tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan epidemiologi atau tidak terlepas dari ilmu-ilmu epidemiologi. Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatan pengendalian penyakit yang terkait dengan kegiatan epidemiologi, yaitu yang dulu pernah dilakukan oleh John Snow, yaitu saat terjadi outbreak kolera, ya, outbreak kolera. Pada saat itu jadi terjadi outbreak atau kejadian luar biasa penyakit kolera. Kemudian setiap pasien diobati, namun tidak ada penurunan pada kasus penyakit tersebut. Akhirnya dilakukan pendataan terhadap pasien-pasien yang menderita kolera tersebut. Ya. Kemudian setelah didata, maka John Snow ini kemudian melakukan frekuensi dan distribusi terhadap data-data yang ada berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Nah, berdasarkan orang ternyata random ya, baik laki-laki maupun perempuan dia sama-sama menderita kolera. Kemudian berdasarkan usia juga sama ya, baik anak-anak maupun dewasa maupun lansia juga semua menderita kolera. Ketika John Snow melihat data yang telah dipetakan berdasarkan tempat, maka di situ dia melihat ada beberapa tempat yang memang kasus koleranya sangat tinggi dan ada beberapa tempat yang memang tidak ada, bahkan cuma sedikit kasus koleranya. Kemudian ditelusuri kira-kira di daerah tersebut kenapa bisa terjadi kasus kolera. Akhirnya ditemukanlah bahwa pompa air untuk kebutuhan konsumsi air di daerah tersebut setelah tercemar bakteri E. coli gitu loh. Jadi di sini akhirnya penyelesaian masalahnya apa? Dengan mengganti pompa tersebut menjadi pompa yang bersih, yang tidak tercemar dari kuman E. coli. Jadi di sini terlihat bahwa pada kasus ini kita tidak hanya terfokus pada pengobatan terhadap pasien. Ketika pasien hanya diobati saja, maka tidak ada penurunan kasus pada kejadian outbreak kolera ini. Maka dipetakan berdasarkan orang, tempat, dan waktu, baru diketahui kira-kira penyebab koleranya apa. Ternyata berdasarkan tempat, hanya tempat-tempat tertentu saja yang menderita kolera, dan itu diketahui karena adanya pencemaran terhadap pompa air yang digunakan untuk konsumsi air di daerah tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini untuk sampai kita pada ujung penyebab, pada hulu penyebab dari terjadinya suatu penyakit, itu dibutuhkan kegiatan epidemiologi ya. Kemudian juga ada Framing Heart Study, Smallpox Elimination, AIDS, Smoking, and Lung Cancer, itu semua terkait dengan kegiatan-kegiatan epidemiologi. Kita bisa mengetahui data AIDS berapa, paling banyak di mana, ya. Mungkin data AIDS ini masih merupakan fenomena gunung es ya, karena data yang tampak itu tidak sebanyak data yang sebenarnya, masih banyak data-data yang mungkin tidak diketahui. Nah, itu untuk data-data seperti itu kita mengetahui prevalensi AIDS, kita mengetahui jumlah penderita AIDS dari tahun ke tahun, bahkan mungkin dari bulan ke bulan, itu berdasarkan kegiatan-kegiatan epidemiologi. Ada kegiatan surveillance gitu ya, kemudian itu adalah kegiatan dalam menyediakan data ya, kemudian ada data cohort ya, kemudian ada data investigasi wabah, kalau bisa terjadi wabah di suatu tempat, itu semua tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan epidemiologi. Sehingga ilmu apapun yang terkait di dalam ilmu kesehatan masyarakat pasti suatu saat akan terkait dengan kegiatan epidemiologi. Apalagi kalau itu akan menentukan determinan atau penyebab suatu penyakit atau penyebab masalah kesehatan. Nah, kemudian ini adalah tiga aspek dalam epidemiologi. Yang pertama adalah groups of people. Jadi harus ada kelompok orang, ya, karena di sini epidemiologi ini targetnya adalah sekumpulan orang, targetnya adalah kelompok orang, targetnya adalah populasi. Maka aspek yang pertama adalah groups of people atau populasi. Yang kedua measurement atau pengukuran.
ya. Pengukuran ini di sini adalah dalam rangka mengumpulkan data. Kemudian comparison, perbandingan. Seperti tadi contohnya, ketika ada wabah kolera, berdasarkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, ternyata tidak ada beda. Ya, laki-laki dan perempuan sama-sama menderita kolera. Tetapi ketika dibandingkan berdasarkan wilayah, adanya perbandingan, maka kita ketahui beberapa wilayah itu ada yang menderita kolera, sementara beberapa wilayah tidak menderita kolera. Jadi ini adalah 3 aspek dari epidemiologi. Hafalin ya. Yang harus wajib tahu itu adalah tadi definisi, frekuensi, distribusi, dan determinan. Itu harus tahu frekuensi dan distribusi itu kegiatannya apa, itu kegiatannya pemetaan data-data dari orang yang menderita masalah kesehatan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Kemudian determinan adalah penentuan faktor-faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan atau penyakit. Nah, kemudian ini juga harus hafal 3 aspek ini. Group of people, pertama adalah group of people, kelompok dari kelompok atau populasi, kelompok masyarakat atau populasi, measurement, pengukuran, ya, yaitu dalam rangka mendapatkan data, kemudian comparison, perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian sasaran antara kedokteran dan epidemiologi itu adalah pada penerima pelayanannya. Kalau pada kedokteran, penerima pelayanannya adalah individu, sedangkan pada epidemiologi, penerima pelayanannya adalah populasi. Jadi tolong dihafalkan nanti anak ya. Kemudian, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh epidemiologi? Yang pertama adalah menentukan dampak dari penyakit pada sebuah populasi. Ya, jadi menentukan dampaknya seperti apa sebuah penyakit pada populasi. Ya, kita menghitung berapa angka kematian dari penyakit tersebut. Ya, kemudian berapa angka kematian pada populasi, berapa prevalensi penyakit di populasi tersebut. Prevalensi itu misalnya prevalensi karies gigi 10% di suatu wilayah, ya, maka kita bisa tahu seberapa berat kejadian penyakit tersebut di wilayah itu, ya. Kemudian berapa kematian terhadap suatu penyakit atau disebut case fatality rate. Nah, itu dihitung berdasarkan kegiatan epidemiologi. Case fatality rate misalnya ada orang yang menderita TBC. Nah, case fatality rate-nya berapa? Berapa persen dari orang penderita TBC itu yang meninggal? Misalnya 2%. Berarti di sini sedikit dari penderita TBC yang meninggal. Nah, misalnya terus kita lihat lagi case fatality rate dari rabies. Misalnya ternyata 90% dari orang yang penderita rabies itu akan meninggal. Maka kini kita bisa dilihat bahwa dampak penyakit pada rabies itu lebih berat dibandingkan dengan dampak penyakit pada penyakit TBC. Atau misalnya case fatality rate karies itu 0%. Berarti dampak kematian pada penyakit karies itu tidak ada gitu ya. Jadi dampaknya penyakit ini terhadap populasi ringan, tapi tetap ini harus menjadi masalah kesehatan yang harus diperbaiki ya. Nah, gitu. Jadi di sini kita bisa tahu case fatality rate pada rabies, case fatality rate pada TBC gitu ya, apa kejadian kematian pada setiap penyakit itu berdasarkan kegiatan epidemiologi, berdasarkan measurement tadi, berdasarkan pengukuran terhadap kasus-kasus yang ada gitu ya, berdasarkan perbandingan ya gitu seperti itu. Jadi kemudian mendeteksi perubahan di dalam penyakit yang terjadi pada populasi. Ya, jadi kita lihat perubahan-perubahan penyakitnya, gitu kan? Apakah menyerangnya misalnya di usia muda? Apakah dari waktu ke waktu dia tetap menyerang usia muda? Atau mungkin ada perubahan semua usia menjadi diserang, gitu kan, oleh penyakit tersebut? Atau mungkin misalnya perubahan itu misalnya pada bulan Januari misalnya kan kasus demam berdarah sedikit gitu kan. Nah, terjadi perubahan penyakit dari waktu ke waktu, misalnya pada bulan-bulan hujan misalnya ternyata meningkat kasusnya. Atau misalnya pernah diketahui kejadian demam berdarah di suatu daerah itu pada bulan-bulan tertentu itu rendah, tapi pada bulan-bulan yang lain itu tinggi. Pada daerah tertentu rendah, pada daerah yang lain itu tinggi.
ya. Jadi dilihat perubahan penyakit dari waktu ke waktu. Ternyata setelah ditelusuri, kenapa bisa daerah tersebut rendah sementara daerah yang lainnya tinggi, kemudian bisa dipengaruhi oleh bulan. Ternyata apa? Ternyata kasus demam berdarah dipengaruhi oleh, selain dipengaruhi oleh musim, juga dipengaruhi oleh arah angin. Ya, jadi arah anginnya kemana? Mungkin arah anginnya ada melewati wilayah tertentu, maka daerah tersebut yang menjadi tinggi kasus demam berdarahnya, seperti itu ya. Jadi kita lihat perubahan penyakit dari yang terjadi di populasi sehingga kita bisa menelusuri penyebabnya apa. Kemudian mengukur hubungan antara exposure dan disease, mengukur hubungan antara paparan dan penyakit. Ya, misalnya kita melihat setelah kita lakukan frekuensi dan distribusi, misalnya kita ternyata diketahui bahwa orang tuanya yang lulusan, misalnya ini contohnya, yang lulusan SD, anaknya lebih banyak menderita karies dibandingkan dengan orang tua yang lulusannya perguruan tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita cari hubungan, ya, apakah ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan terjadinya karies. Nah, itu maka kita lakukan pengukuran tentunya untuk mengukur hubungan tersebut, maka kita melakukan penelitian. Nah, ketika kita melakukan penelitian tersebut, maka kita tidak terlepas juga dengan kegiatan epidemiologi. Metode penelitiannya apa, kemudian ukuran hubungannya apa yang akan kita ukur, itu semua adalah ilmu yang ada di dalam epidemiologi. Ya. Kemudian evaluasi efikasi dari intervensi kesehatan dan pengobatan kesehatan. Nah, jadi efikasi pengobatan, efikasi intervensi kesehatan itu juga harus kita evaluasi. Bagaimana, apakah pengobatan tersebut apakah efektif atau kegiatan intervensi kesehatan tersebut efektif terhadap kasus yang ada. Nah, itu maka kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan data. Datanya didapatkan dari mana? Dari penelitian. Untuk melakukan penelitian ini, ilmu apa yang harus kita punya? Ilmu epidemiologi. Seperti itu ya, penelitian di bidang kesehatan. Maka tidak terlepas dari ilmu epidemiologi. Ya, terutama misalnya untuk pengobatan terhadap suatu penyakit, maka di situ kita lakukan penelitian, bisa melakukan penelitian kohort di situ ya. Nah, untuk ilmu-ilmu penelitian kohort atau penelitian time series gitu ya, nah itu kita dapatkan dari ilmu epidemiologi gitu. Nah, ini juga dihafal tadi ya, Nak, ya, apa yang bisa dilakukan epidemiologi dalam bidang kesehatan. Kemudian peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat adalah yang pertama menggambarkan masalah kesehatan. Sehingga ketika kita menggambarkan masalah kesehatan, maka kita bisa menentukan prioritas untuk penanggulangannya dan merencanakan programnya. Misalnya di Jambi, kita apa masalah kesehatannya? Oh, ternyata prevalensi malarianya tinggi di Jambi dibandingkan dengan prevalensi malaria, prevalensi TB-nya misalnya tinggi di Jambi dibandingkan dengan prevalensi dari DHF. Prevalensi itu adalah persentase penderita penyakit tersebut terhadap populasi penduduk yang misalnya tinggi. Nah, berarti di situ masalah kesehatan yang menjadi prioritas apa? Ya, berarti masalah kesehatan menjadi prioritasnya adalah malaria dan TBC. Maka kita rencana programnya akan kita matangkan di situ, seperti itu ya. Nah, didapatkan dari mana prevalensi tersebut? Tentunya dari data-data dari populasi. Ya, pengumpulan data-data itu terkait dengan ilmu epidemiologi juga. Kemudian menentukan riwayat alamiah penyakit. Ya, bagaimana penyakit itu berubah dari waktu ke waktu. Ya, ada preklinis, ada klinis gitu ya. Nah, itu juga terkait dengan ilmu epidemiologi sehingga di setiap tahapan riwayat penyakit itu apa yang harus kita lakukan ketika misalnya saat sehat, saat preklinis, saat terjadi klinis gitu ya, konvalesen. Nah, itu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Atau misalnya bisa kita pencegahan primer, sekunder, tersier. Nah, pada tahap apa kita melakukan pencegahan itu? Tentunya kita harus mengetahui riwayat alamiah penyakitnya. Nah, riwayat alamiah penyakit ini juga terkait dengan epidemiologi. Kemudian menentukan etiologi. Etiologi itu penyebab suatu penyakit. Menentukan penyebab suatu penyakit ini juga sama ya, terkait dengan kegiatan epidemiologi. Kemudian mengevaluasi keberhasilan dari penanggulangan suatu masalah kesehatan. Nah, kemudian ini definisi epidemiologi tadi sudah ada ya, frekuensi, distribusi, dan determinan. Itu tiga itu yang harus kalian tahu.
frekuensi, distribusi, dan determinan. Frekuensi distribusi itu tahapnya apa contohnya? Tadi sudah saya jelaskan, determinan itu pada tahap apa, ya. Kemudian ini aspek atau ruang lingkup dari epidemiologi, ada penyakit infeksi, penyakit kronis, kemudian cedera intensional dan tidak intensional, kesehatan mental dan nutrisi, ya. Kemudian pendidikan dan promosi kesehatan, perencanaan kesehatan, administrasi kesehatan masyarakat, dan pelayanan pengobatan medis. Kemudian ruang lingkupnya bisa definisi penyakit, kejadian penyakit, penyebab penyakit, luaran penyakit atau disease outcome, pengelolaan penyakit dan pencegahan penyakit. Aktivitas epidemiologi yang pertama adalah pengumpulan dan analisis pencatatan vital, baik kelahiran dan kematian, kemudian pengumpulan dan analisis data morbiditas dari rumah sakit, lembaga kesehatan klinik, dokter, dan industri, kemudian pemantauan penyakit dan masalah kesehatan. Investigasi kejadian luar biasa yang mengarahkan program pemberantasan atau pencegahan epidemik dan masalah kesehatan, merancang dan melaksanakan penilaian kesehatan, penelitian kesehatan, kemudian merancang dan melaksanakan registrasi kesehatan untuk masalah yang menjadi perhatian seperti cacat lahir, insiden kanker, atau penggunaan nafza dan infeksi nosokomial. Kemudian ini juga screening, juga sebagai epidemiologi juga, penilaian efektivitas keberadaan pengobatan yang baru. Ini juga sama kegiatannya terkait dengan epidemiologi, dalam penilaiannya itu tidak terlepas dari penelitian, ya. Nah, itu penelitiannya itu kita butuh ilmu epidemiologi di dalamnya, epidemiologi klinis. Mendeskripsikan riwayat alamiah penyakit, identifikasi individu atau kelompok pada populasi umum maupun tertentu terhadap peningkatan risiko perkembangan penyakit tertentu. Kemudian ini identifikasi keterkaitan etiologi penyakit, identifikasi masalah kesehatan masyarakat, dan pengukuran distribusi, frekuensi, besarnya masalah atau dampak pada kesehatan masyarakat, penilaian program kesehatan, menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan atau pembuatan keputusan oleh Badan Administrasi Kesehatan atau pembuatan kebijakan kesehatan. Nah, ini ya, kegunaan epidemiologi ini adalah penyebab penyakit, ya, menentukan penyebab penyakit apakah dari genetik, apakah dari lingkungan, gitu ya, sehingga di sini akan tercapai pada kondisi suatu populasi yang sehat. Kemudian juga riwayat alamiah penyakit, ya, di mana fase subklinis seperti apa, berapa hari, gitu kan, fase klinisnya seperti apa, setelah fase klinisnya apakah setelah fase klinis ini akan mengalami konvalesen, apakah dia recovery atau dia kemudian mengalami kematian. Nah, ini adalah semua riwayat alamiah penyakit ini terkait dengan kegiatan epidemiologi, ya. Kemudian menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai status kesehatan di populasi, ya, dan perubahannya dari waktu ke waktu. Kemudian perubahan evaluasi dari sebuah intervensi, itu semua terkait dengan kegiatan epidemiologi, ya. Siapakah seorang ahli epidemiologi? Yaitu seorang profesional yang mempelajari dan mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu penyakit atau berkaitan dengan kondisi penyakit atau kejadian yang spesifik di populasi, ya. Nah, seorang epidemiologis ini memiliki suatu pengalaman di dalam menggambarkan sebuah populasi dan metode epidemiologi, ya, dan memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan penyebab penyakit di dalam kesehatan, gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah, ini seorang epidemiologis itu harus mengetahui yang pertama adalah ilmu kesehatan masyarakat, ya, karena diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Kemudian dia juga perlu tahu mengenai klinik medis, ya, karena di sini juga dia harus melakukan diagnosis dan klasifikasi pada
penyakit. Kemudian dia juga harus tahu patofisiologi, karena dia harus mengetahui bagaimana mekanisme biologis terjadinya suatu penyakit. Kemudian dia harus juga memahami biostatistik, karena nanti pada saat kita distribusi data, pada saat kita misalnya mau melakukan determinan suatu penyakit, penelitian, maka tidak terlepas dari ilmu biostatistik. Kemudian juga harus memiliki ilmu sosial, ya, karena dia juga harus memahami keadaan sosial yang di mana terjadinya suatu penyakit atau beradanya suatu penyakit, ya. Nah, demikian disampaikan untuk materi epidemiologi. Silakan dipahami, terutama pada bagian-bagian yang sudah saya tekankan poin-poinnya, itu akan kemungkinan keluar di ujian. Nanti ujian akan berbentuk kasus, ya, soal vignette gitu, ya. Misalnya, contohnya seorang mahasiswa atau misalnya seorang staf dari Dinas Kesehatan akan melakukan pendataan mengenai terjadinya kasus karies di kecamatan A, gitu kan. Kemudian orang tersebut setelah mendapatkan datanya mendistribusikan berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Maka berdasarkan kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan epidemiologi apa pada definisi dari epidemiologi. Tadi kita ada frekuensi, distribusi, dan determinan. Maka kegiatan tersebut masuk ke dalam kegiatan distribusi dan frekuensi. Seperti itu, ya. Nanti soalnya pilihan ganda. Demikian disampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.